Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Darwin OFC. Nah, sesuai dengan request dari subscriber, untuk itu kali ini kita membahas Sangiran Purba. Untuk itu selamat menyaksikan. Situs manusia purba Sangiran terletak kurang lebih 17 km di sebelah utara Solo. Secara administratif terletak di Desa Kerikilan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen dan Karanganyar. Provinsinya Provinsi Jawa Tengah. Situs manusia purba Sangiran merupakan satu-satunya situs praaksara di Indonesia yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia. Nah kawan-kawan semuanya, sebelum kita lebih lanjut lagi, kawan-kawan silakan setel video ini untuk diisi subtitle atau penerjemahannya agar lebih gampang menyimaknya. Nah, untuk itu kita lanjut lagi. Sangiran ditemukan pertama kali pada tahun 1864 oleh P.E.C. Simuling dengan laporan penemuan fosil vertebrata dari Kalioso, bagian dari wilayah Sangiran. Nah, setelah Smuling, pada tahun 1934, G.H.R. von Koenigswald menemukan artefak litik di wilayah Ngebung, sekitar 2 km di barat laut Kubah, Sangiran. Semenjak penemuan von Koenigswald tersebut, situs Sangiran menjadi sangat terkenal berkaitan dengan penemuan-penemuan fosil Homo erectus secara sporadis dan berkesinambungan. Fosil manusia purba Homo erectus ini adalah takson paling penting dalam sejarah manusia sebelum masuk pada tahapan manusia purba yang lebih cerdas yang disebut dengan Homo sapiens. Nah, kawan-kawan dan pemirsa semuanya, untuk nama-nama manusia purba dan ciri-cirinya akan dibahas di video berikutnya. Baiklah, kita lanjut lagi membahas Sangiran. Situs Sangiran tidak hanya memberikan gambaran tentang evolusi fisik manusia, tetapi juga memberikan gambaran nyata mengenai evolusi budaya, binatang, dan lingkungan. Adapun koleksi yang tersimpan di Museum Sangiran: 1. Fosil manusia, antara lain Australopithecus africanus (replika), Pithecanthropus mojokertensis. Nama-nama ini adalah nama-nama manusia purba. Kemudian yang kedua, yang ditemukan atau tersimpan di Museum Sangiran adalah fosil binatang bertulang belakang, antara lain Elephas namadiscus (gajah). Kemudian yang ketiga, ada juga fosil binatang laut dan air tawar. Yang keempat, ada batuan antara lain Rijang, Chalcedon, batu meteor, dan diatom. Kemudian yang terakhir yang ada di koleksi Museum Sangiran seperti artefak batu antara lain serpih dan bilah, serut dan gurdi, kapak persegi, bola batu, serta kapak perimbas atau penetak. Nah kawan-kawan semuanya, singkat cerita, akhirnya pada tanggal 5 Desember 1996, situs Sangiran ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO, yaitu sebagai The Early Man Site. Salah satu pertimbangan situs manusia purba Sangiran ditetapkan sebagai warisan budaya dunia karena di Sangiran tersimpan ribuan peninggalan manusia purba yang menunjukkan proses kehidupan manusia dari masa lalu. Nah kawan-kawan semuanya, dari Sangiran kita langsung ke daerah Trinil Ngawi, Jawa Timur.
Trinil adalah salah satu situs paleoantropologi di Indonesia yang lebih kecil dibandingkan situs Sangiran. Tempat ini terletak di Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Trinil merupakan kawasan di Lembah Bengawan Solo yang menjadi hunian manusia purba, tepatnya zaman Pleistosen Tengah, manusia purba atau kehidupan purba. Pada tahun 1893, seorang ahli anatomi yang bernama Du Bois menemukan fosil manusia purba Pithecanthropus erectus serta berbagai fosil hewan dan tumbuhan purba. Adapun koleksi dari museum di daerah Trinil ini yaitu fosil tengkorak Pithecanthropus erectus, fosil tulang rahang bawah macan purba (Felis trigris), fosil gading dan gigi geraham atas gajah purba, dan fosil tanduk banteng purba. Situs ini dibangun atas prakarsa dari ahli antropologi Universitas Gadjah Mada, Profesor Teuku Jakob. Nah kawan-kawan, untuk mempersingkat waktu kita membahas lagi satu, yaitu situs di daerah Wajak, Tulungagung, Jawa Timur. Wajak merupakan desa yang terletak di Tulungagung, Jawa Timur. Pada tahun 1889, B.D. van Rietschoten menemukan manusia Wajak di sebuah ceruk di lereng pegunungan Kars di barat laut campur darat dekat Tulungagung, Jawa Timur. Nah, di sini Du Bois pun akhirnya campur tangan. Akhirnya Du Bois selama 5 tahun tinggal di Tulungagung. Du Bois menyusur kembali tempat temuan B.D. van Rietschoten. Di sekitar tempat tersebut, akhirnya Du Bois selain mendapatkan sisa fosil reptil dan mamalia, juga menemukan fosil tengkorak manusia, meskipun tidak seutuh temuan B.D. van Rietschoten. Fosil tersebut akhirnya dinamakan Homo wajakensis atau manusia purba Homo wajakensis. Nah kawan-kawan, untuk mempersingkat waktu, demikianlah pembahasan Sangiran, Trinil, dan Wajak. Silakan kawan-kawan jika ingin lebih memahami lagi bisa aktifkan subtitlenya dan menonton ulang video ini. Nah demikianlah kawan-kawan dan pemirsa. Nah, jika ada yang ingin menguji wawasan, di sini ada tabel uji wawasan. Baiklah pemirsa sekalian dan kawan-kawan, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga video ini bisa menghibur atau memberi wawasan tambahan bagi yang suka sejarah. Terima kasih kawan-kawan, sampai jumpa.